Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gifaros Yusuf Fauzi dengan NIM 4003346300071 dari kelas gedung bangunan gedung 1 angkatan 2024. Oke, pertama-tama saya ingin mempresentasikan mengenai diagram Whitney. Oke, sebelumnya kita akan mulai dari latar belakang diagram Whitney atau yang bisa kita kenal sebagai blok tegangan Whitney, yaitu sebuah model sederhana yang digunakan di teknik sipil yang utamanya yaitu dalam analisis lentur beton bertulang, lentur balok beton bertulang untuk mempresentasikan distribusi tegangan tekan beton di penampang balok. Fungsi utama diagram ini yaitu memudahkan perhitungan gaya tekan dengan menggantikan distribusi tegangan aktual, sehingga pada saat perhitungan desain dan analisis struktur itu akan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan mulai kepada penjelasan reaksi balok. Apabila suatu balok sedang diberikan suatu beban seperti gambar di samping, maka reaksi yang didapatkan pada balok tersebut yaitu pada lapisan bagian atas itu akan terjadi reaksi tekan seperti panah merah yang terdapat pada suatu gambar di PowerPoint ini. Dan yang kedua yaitu pada bagian daerah bawah akan terjadi reaksi tarik seperti panah berwarna biru di gambar pada PowerPoint ini. Oke, selanjutnya. Ah, Mengapa sih diagram Whitney itu penting dalam suatu bangunan? Pertama, diagram tegangan tekan beton aktual berbentuk non-linear atau parabolik, yang mana itu akan yang mana itu sulit dan kompleks untuk suatu perhitungan manual. Oleh karena itu, diagram Whitney sangat diperlukan. Yang kedua, memudahkan penentuan gaya tekan dan momen lentur dalam perancangan balok beton bertulang. Yang ketiga, diagram Whitney menyederhanakan distribusi tegangan tekan beton menjadi blok persegi panjang ekuivalen, yang mana itu akan memudahkan proses analisis dan desain. Selain itu, ada juga beberapa fungsi-fungsi lain dari diagram Whitney itu, yaitu memudahkan, yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan perhitungan tanpa mengorbankan akurasi signifikan pada prediksi kekuatan lentur ultimate. Dan juga diagram Whitney ini sudah digunakan sebagai standar dalam desain beton bertulang di berbagai peraturan teknis, termasuk Standar Nasional Indonesia atau yang kita kenal sebagai SNI. Dan juga pada sebelumnya diagram Whitney itu sudah relevan pada sebelum era komputer, tetapi hingga saat ini masih banyak digunakan karena kemudahannya dalam pengaplikasian praktis itu sendiri. Selanjutnya, kita akan memahami konsep dasar diagram Whitney. Oke, diagram Whitney ini sendiri menggambarkan blok tegangan persegi panjang ekuivalen yang digunakan untuk mempresentasikan distribusi tegangan tekan beton pada penampang balok. Dalam diagram ini, tinggi blok tegangan persegi A dihitung dengan rumus A sama dengan V1 dikali C, di mana C adalah jarak dari serat terluar yang mengalami tekanan hingga ke serat netral. Dan A itu sendiri ialah tinggi blok tegangan persegi. Dan sedangkan V1 adalah faktor reduksi yang menyederhanakan distribusi tegangan beton. Dan gaya tekan beton dihitung dengan rumus C sama dengan 0,85 dikali F aksen C dikali B dikali A, di mana B adalah lebar penampang dan F aksen C adalah kuat tekan beton. Diagram ini menggantikan distribusi tegangan beton real yang berbentuk melengkung dengan blok persegi panjang yang ekuivalen secara gaya, sehingga memudahkan perhitungan desain dan analisis struktur tanpa mengorbankan keakuratan signifikan. Kemudian, pendekatan ini sangat penting dalam memprediksi kapasitas lentur balok beton bertulang dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada nilai koefisien B1. Oke, nilai koefisien B1 dalam diagram Whitney sangat bergantung pada kuat tekan beton atau yang bisa kita kenal dengan F aksen C yang digunakan pada balok beton bertulang. Pada umumnya B1 diambil sebesar 0,85 untuk beton dengan kuat tekan hingga 28 MPa. Namun, saat kuat tekan beton meningkat melewati 28 MPa, nilai W1 akan turun secara bertahap sampai nilai minimum,
yaitu 0,65 untuk beton dengan kuat tekan 56 MPa atau lebih besar. Penyesuaian nilai itu ini bertujuan untuk memberikan representasi distribusi tegangan tekan beton yang lebih realistis karena sifat beton akan berubah seiring dengan peningkatan kuat tekan dalam diagram ini. Oke, selanjutnya pada gambar selanjutnya itu dalam diagram ini agar balok beton bertulang berfungsi dengan baik tanpa terjadi pergeseran atau deformasi akibat ketidakseimbangan gaya, maka gaya tekan beton C harus sama dengan gaya tarik baja tulangan T. Kondisi keseimbangan horizontal ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan T. Dengan rumus gaya tekan beton, C sama dengan 0,85 dikali dengan F aksen C dikali B dikali A dikali C. Dan gaya tarik baja yaitu T sama dengan AS dikali F ya, agar gaya tarik dan tekan seimbang. Ah, agar daya tarik dan tekan seimbang, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu 0,85 dikali F aksen C dikali B dikali A itu harus sama dengan AS dikali FE, dan untuk mencari kapasitas momen nominal penampang MN digunakan rumus MN sama dengan AS dikali FY dikali D dikurang A2, di mana A adalah luas penampang tulangan tarik, FY adalah kuat leleh baja, D adalah jarak dari serat tekan paling atas ke titik tulangan tarik, dan A adalah tinggi blok tegangan ekuivalen. Dengan memenuhi bersamaan ini, desain balok beton bertulang menjadi aman dan efisien terhadap beban lentur yang bekerja. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.